Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Herlina dengan nomor NIM 18622700003. Prodi PG PAUD di Universitas Pancasakti dengan mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Dosen pengampu Ibu Diah Ningrum SPD MED. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk melayani anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan yang menerima semua anak berkebutuhan khusus untuk dilayani sesuai dengan kebutuhannya bersama dengan anak-anak normal lainnya dalam satu lingkungan. Selama ini, anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan jenis fabelnya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Karakteristik sekolah inklusif. Sekolah yang diatur oleh prinsip-prinsip pendidikan inklusif seringkali didasarkan pada serangkaian prinsip yang memandu aktivitas mereka sehari-hari. Meskipun masing-masing sekolah bekerja sedikit berbeda, dalam banyak kasus karakteristik mereka sangat mirip. Berikut karakteristiknya. Di sekolah-sekolah ini, akses diizinkan untuk semua jenis siswa, terlepas dari karakteristik atau keadaan pribadi mereka. Guru memiliki peran membimbing dan mendukung sesuai dengan pengetahuan di kelas. Guru harus mengevaluasi kinerja siswa, tidak hanya berdasarkan hasil akademik mereka, tetapi juga pada faktor-faktor yang seperti kemampuan mereka atau kemampuan mereka secara keseluruhan. Memiliki sarana dan prasarana, media, sumber belajar yang aksesibel. Memiliki program penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, tidak adanya diskriminatif. Tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan difabel, seperti yang tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1. Pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Pendidikan memberikan kegiatan yang seluas-luasnya kepada anak, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kepercayaan diri para siswa berkebutuhan khusus, mengembangkan minat dan bakat siswa, menciptakan harmonis hidup bermasyarakat antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Membangun kerjasama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hak memperoleh pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pada tataran internasional dikenal adanya Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai sebuah fakta internasional tentang perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu pasal yang dalam konvensi tersebut adalah pengaturan hak-hak warga negara dalam pendidikan yang disahkan pada tahun 1966. Penyusunan prosedur operasi standar atau pos PAUD inklusif merupakan upaya untuk menata pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus sehingga mereka dapat menikmati dan kesetaraan. Pos ini diharapkan dapat membantu terlaksananya
pembelajaran yang mampu membentuk sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang telah konsisten sejak awal sehingga mereka mampu berkembang menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sikap beragama, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun bersifat psikologis seperti autism dan ADHD. Sekolah inklusif perlu melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan kerjasama antara orang tua dan guru atau sekolah, yaitu dengan menciptakan iklim sekolah yang nyaman, melakukan komunikasi awal dengan orang tua, menyediakan kesempatan bagi orang tua untuk terlibat dalam banyak kegiatan di sekolah. Kemudian bentuk kerjasama guru atau sekolah dengan orang tua siswa diantaranya adalah parenting, komunikasi, volunteer, dan keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Saran, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan seperti anak-anak lain, dan juga kita sebagai masyarakat adalah membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan yang bersifat khusus atau biasa disebut pendidikan inklusif, yaitu membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup di masyarakat serta meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dan juga kita sebagai masyarakat tidak boleh membedakan anak-anak lain, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga mempunyai keinginan yang sama dengan yang lainnya, yaitu diterima oleh banyak orang. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.